Pernahkah kamu bertanya, mengapa hujan tidak turun sekaligus seperti air tumpah dari ember? Kenapa ia turun sebagai butiran-butiran kecil yang jatuh bertahap? Hari ini kita akan membahasnya secara ilmiah, serta merenungkannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Segala hujan dimulai jauh di atas sana. Proses siklus air di permukaan bumi menguap menjadi uap air saat terkena panas matahari. Uap ini naik ke atmosfer, dan ketika bertemu udara yang lebih dingin, ia mendingin dan berkondensasi menjadi tetesan-tetesan kecil air atau kristal es di udara. Itulah yang kita lihat sebagai awan. Namun air tidak bisa langsung berkondensasi jadi satu massa besar karena kondisi atmosfer dan butuhan adanya partikel kecil sebagai benih kondensase yang disebut cloud condensation nuclei. CGN seperti debu, partikel garam laut, atau polutan halus. Saat kondisi cukup lembab dan suhu turun sampai titik embun, uap air mulai menempel pada partikel-partikel kecil tersebut dan membentuk tetesan-tetesan mikro di awan. Itu sebabnya awan tampak seperti kumpulan ribuan tetesan kecil. Tetesan awal ini sangat kecil, sekitar beberapa mikrometer sampai beberapa ratus mikrometer sebelum bisa menjadi hujan yang turun. Ini jauh lebih kecil daripada tetesan yang kita lihat jatuh ke tanah. Lalu bagaimana tetesan kecil ini menjadi tetesan hujan yang cukup besar untuk jatuh ke bumi? Di dalam awan, tetesan-tetesan kecil terus bertumbukan dan bergabung koalescence satu sama lain. Ketika tetesan tumbuh, massa totalnya meningkat. Selain koalescence, ada juga accumulation dan accretion di awan yang membuat tetesan bertambah besar saat melewati area yang lebih lembab atau bertabrakan dengan kristal es. Namun proses ini tidak terjadi seragam dan sekaligus semua tetesan di seluruh awan, tapi berlangsung bertahap karena tetesan berada di tempat berbeda, mengalami tumbukan berbeda, dan kondisi atmosfer juga beragam di setiap titik. Air hujan tidak turun sekaligus karena fisika tetesan dan atmosfer itu sendiri. Semakin besar tetesan, semakin kuat pengaruh hambatan udara air resistens terhadapnya. Hambatan ini mencegah tetesan menjadi terlalu besar. Begitu tetesan terlalu besar, ia bisa pecah menjadi tetesan lebih kecil saat jatuh. Tidak semua tetesan bertumbuh dalam waktu yang sama atau di tempat yang sama. Ada gradien suhu, kelembapan, dan turbulensi di dalam awan, sehingga tetesan besar dan kecil jatuh di waktu berbeda, bukan bersamaan. Turbulensi dan arus udara dalam awan dapat membuat tetesan bergerak, bertabrakan, tumbuh, dan turun bertahap. Sehingga butiran hujan terlihat jatuh secara sporadis, bukan sebagai satu massa besar. Kalau hujan turun, sekaligus semua dalam satu massa besar. Besarnya massa yang turun bisa menciptakan gelombang dan hantaman besar di permukaan bumi. Hal itu akan menyebabkan erosi tanah, banjir ekstrem, dan gangguan besar bagi kehidupan. Fakta ini menunjukkan bahwa alam merasakan dan mengatur secara halus proses hujan, sehingga tetap dalam ukuran yang aman dan seimbang bagi kehidupan. Al-Quran mengajak kita merenungkan fenomena alam sebagai tanda kebesaran dan keseimbangan ciptaan Allah. Allah berfirman, Allah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan-awan. Kemudian dia membentangkannya di langit menurut kehendaknya dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. GSRRM 48. Perhatikan urutannya. Wind flows clouds bergumpal, hujan keluar bertahap. Ini mencerminkan proses bertahap dan terukur, bukan turun sekaligus secara instan, menunjukkan keseimbangan ciptaan alam. Selain itu, dalam Al-Baqarah Allah mengingatkan kita bahwa apa yang Dia turunkan dari langit berupa air, kemudian menghidupkan bumi yang mati. Semua itu merupakan tanda bagi manusia yang berpikir. Qiyas Al-Baqarah 164. Allah telah menurunkan air dari langit, lalu Dia menghidupkan bumi setelah mati. Fenomena hujan yang tampak sederhana, tetesan yang jatuh bertahap, sebenarnya mencerminkan sistem yang sangat tepat, seimbang, dan penuh hikmah. Alam tidak bekerja secara kacau, tetapi menurut suatu aturan yang Allah tetapkan, dan ini adalah salah satu tanda kebesarannya.